Udah. Udah. Baik, selamat siang Pak Adi. Selamat siang Kak Kasdos. Kami dari kelompok A1 ingin mempresentasikan mengenai perancangan rekaman tulis kantor. Perkenalkan, nama saya Joshua. Saya Reden Febriani. Saya Albert. X. Jadi pada presentasi kami terdapat kerangka besar yang terdiri dari rumusan masalah, kebutuhan penting desain, konsep alternatif yang terpilih, konsep akhir, desain rinci, dan ringkasan. Baik, pada rumusan masalah ini kami mengambil rumusan masalah dari perkantoran yang mendapatkan masalah seperti dokumen dan peralatan kantor yang berserakan, yang menyebabkan pekerja membutuhkan waktu untuk menemukan dokumen yang dibutuhkan atau alat tulis yang diperlukan. Dapat juga menyebabkan kerugian karena saat tercecer dokumen yang mungkin penting untuk ditemukan. Dan pada brainstorming kali ini kami mengambil dari yang pertama, yaitu memiliki penyimpanan yang luas atau folder yang kompartemen yang luas. Folder pen dan kabinet A4 yang multifungsi yang dapat menyimpan kalkulator, stapler yang fleksibel dan tidak memakan banyak tempat. Yang kedua, rak mini 4 sekat merupakan produk yang baik digunakan untuk menyimpan alat tulis. Memiliki penyimpanan yang banyak dan bervariasi, sehingga dapat menyimpan alat tulis seperti pensil, pulpen penggaris, dan lain-lain. Untuk kebutuhan penting desain, kami memiliki diagram function, yaitu pada primary. Yang pertama, penyimpanan, karakteristik, penampilan, dan harga, diikuti dengan secondary, tertiary, dan quaternary. Untuk black box, kami memiliki input, yaitu material atau bahan baku, bahan pembantu, energi manusia, dan memiliki output, yaitu rak alat tulis yang dapat memuat alat tulis dan dokumen yang banyak. Dan pada proses penyiapannya, kami memiliki penggunaan material yang kokoh dan alat pendukung proses produksi, juga energi manusia. Dan outputnya rak alat tulis yang dapat menampung alat tulis dan dokumen. Dalam Objective 3, kami memiliki isi, yaitu memberikan kerapian dan estetika, mudah menampung alat tulis dan peralatan lain, juga memberikan desain minimalis. Next. Baik, masuk pada konsep alternatif yang tidak terpilih. Kami memiliki 4 konsep alternatif yang tidak terpilih. Salah satunya yaitu persegi, semprot, dan kayu. Mengapa alternatif yang pertama ini kami masukkan ke dalam konsep alternatif yang tidak terpilih? Karena seperti yang kita tahu bahwa semprot itu memiliki biaya manufaktur yang besar. Begitu juga dengan kayu. Lalu pada konsep alternatif yang tidak terpilih kedua, yaitu persegi, semprot, dan aluminium. Seperti pada alternatif yang pertama, semprot memiliki biaya produksi yang mahal. Begitu juga dengan aluminium, memiliki biaya produksi manufaktur yang mahal. Lalu alternatif yang ketiga, alternatif yang tidak terpilih ketiga, yaitu persegi, semprot, dan plastik. Mengapa plastik kami masukkan kepada material plastik menjadi alternatif yang tidak terpilih? Karena kita tahu bahwa plastik itu memerlukan waktu produksi yang lama karena melalui proses yang banyak juga seperti pelelehan,
pembentukan dan pencetakan. Lalu yang alternatif terakhir yaitu persegi, cat dan aluminium. Mengapa kami menjadikan alternatif ini menjadi alternatif yang tidak terpilih? Karena aluminium itu memiliki biaya produksi yang mahal. Selanjutnya konsep akhir. Setelah pemilihan dari kelompok lain, yaitu kelompok 2 alternatif, terpilihlah kelompok alternatif 4 dan alternatif 10. Alternatif 4 ini terdiri dari sekat yang berbentuk persegi dan cara pengecatan dan bahan material kayu. Untuk yang 10, sekatnya berbentuk persegi panjang dan cara pengecatan dan terpilih juga bahan kayu. Akhirnya kami memilih alternatif 10 karena bentuknya yang persegi panjang, menambah estetika, dan menambah ruang penyimpanan. Penyimpanannya menjadi semakin beragam seperti menyimpan dokumen, pensil, alat notebook, dan kalkulator yang dibutuhkan oleh karyawan di dalam perkantoran. Selanjutnya, desain rinci. Produk kami terdiri dari 7, yaitu sekat kecil, sekat alat tulis, sekat belakang, sekat horizontal, sekat samping, sekat vertikal, dan bidang bawah. Dan fungsi sekat kecilnya ini untuk membatasi ruang untuk alat tulis seperti pena, pensil, dan selanjutnya sekat alat tulis untuk memberi batas untuk menaruh barang seperti yang bentuknya kecil kayak notebook gitu yang kecil-kecil. Sedangkan sekat belakang itu sebagai penopang utama untuk menahan sekat yang akan disatukan. Selanjutnya sekat horizontal untuk meletakkan not atau buku yang disusun ke dalam rak. Selanjutnya bidang bawah. Bidang utama untuk menopang segala sekat dan penampang. Selanjutnya sekat vertikal sebagai penahan rak alat tulis agar saat dirakit itu gampang. Terus itu sekat dalam untuk tempat memaku sekat kecil agar dapat membatasi tempat dokumen dan buku. Berikut langkah kerja dari manufaktur kami. Pertama itu kami mengukur agar sesuai dengan part yang berukuran sesuai solid yang telah kami rancang. Selanjutnya kami memotong menggunakan cutter untuk part yang kecil agar lebih rapi. Dan untuk part yang lebih gede kami memakai gergaji kecil. Selanjutnya kami mengamplas pinggir part agar lebih rapi dan tidak melukai tangan. Selanjutnya menyatukan setiap komponen part agar membentuk produk rak alat tulis kantor yang kami inginkan. Tentunya harus teliti, karena barang kami tergolong tipis. Selanjutnya kami melakukan pernis pada produk agar produk itu tahan lama, anti air, estetika karena bentuknya lebih cemerlang. Apa sih namanya? Lebih mengkilap. Harus di pinggir-pinggirnya juga. Oke, ini penampakan hasil produk kami. Selanjutnya, apa sih fitur khusus desain yang kami buat itu? Pertama itu bentuknya itu beragam. Bentuknya ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil untuk alat tulis seperti pena, pensil, penghapus. Dan yang lumayan sedang itu untuk kayak notebook dan lain-lainnya yang keperluan pokoknya karyawan kantor. Terus itu yang di bawahnya itu untuk menyimpan buku-buku untuk catatan-catatan karyawan. Terus itu selanjutnya slide yang ke kanan itu dia untuk menyimpan folder-folder yang ukurannya A4, F4, karena keperluan kantor tentunya sangat banyak.
Pada penyajian hasil analisis eksperimen dan model, produk kami sebenarnya menggunakan material yaitu kayu mahoni. Kenapa kami pada masa material kami menggunakan kayu mahoni? Karena dilihat dari masa jenis, kayu mahoni itu memiliki masa jenis yang lebih kecil dibandingkan dengan dua material yang kami gunakan pada alternatif, yaitu plastik dan aluminium. Pada eksperimen, setelah manufaktur, ternyata produk tidak dapat dilem karena pada manufaktur kami menggunakan triplek yang memiliki ketebalan 0,5 cm. Karena terlalu tipis, kami akhirnya menggunakan paku untuk menyambungkannya. Lalu pada awalnya kami berencana menggunakan cat berwarna. Tapi karena setelah kami pertimbangkan bahwa biaya produksi cat itu lebih mahal, kami lebih menggunakan pernis untuk estetika. Oke, selanjutnya model. Setelah kami melakukan manufaktur, kami dapat melihat perbedaan dari SolidWorks sebelah kiri dan manufaktur kami sebelah kanan. Perbedaannya tentu dengan ukuran ketelitian. Pertama, apa yang mempengaruhinya itu saat kami mengamplas. Mungkin kami terlalu kencang mengamplasnya sehingga mungkin berkurang 1 mili, 2 mili. Dan selanjutnya saat memotong, alat yang kami gunakan saat itu cutter-nya patah. Jadi kami menggunakan gergaji, sehingga mungkin ukurannya itu berlebih 1 mili atau 2 mili. Selanjutnya ringkasan. Dari hasil akhirnya itu, apa sih kelebihan desain kami itu? Pertama, memiliki banyak sekat. Terus itu sekatnya itu beragam dari untuk alat yang kecil-kecil, perintilan kecil seperti alat tulis, pensil, pena, penggaris, dan Stipex. Dan selanjutnya yang kayak notebook, bentuknya kotak, karena bentuknya persegi panjang jadinya lebih banyak memuat barang yang beragam, seperti buku dan dokumen folder untuk karyawan-karyawan. Selanjutnya, sasaran performansi. Dari hasil manufaktur kami itu, kami mendapatkan kalau setelah manufaktur itu kami bisa mewujudkan, kami bisa membuat banyak sekat dan bentuk sekatnya beragam dan ukurannya beragam. Terus itu kami mencapai biayanya. Biayanya tentu kami menggunakan biaya sesuai dengan ketentuan yaitu 200, tapi akhirnya kami mendapatkan di bawah 200 karena kami menggunakan material yang kami pertimbangkan dan bahan-bahan yang kami pertimbangkan. Untuk ukurannya itu sesuai dengan SolidWorks, mungkin ada kelebihan 1 mili apa 2 mili karena kesalahan memotong apa kesalahan lainnya yang mungkin terjadi. Baik, selanjutnya dipegang oleh Joshua. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih.